Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam kebangsaan untuk kita semua. Halo sahabat pendengar, senang sekali saya Ahmad Zainuri kembali hadir di podcast Inspirasi Kebangsaan. Pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat relevan, yaitu terkait dengan isu kebangsaan di era digital. Sebuah tema yang mengingatkan kita bahwa perjuangan menjaga Indonesia kini tidak lagi hanya di medan perang, tapi juga di layar gawai. Hari ini saya tidak sendiri, telah hadir bersama saya empat narasumber luar biasa. Yang pertama ada Mas Abdussalam, beliau seorang akademisi, dan Mas Ahmad Khairul Anam, seorang aktivis muda, Mbak Anissa Istiqomah Nuraini, ASN Muda, dan Mas Amiruddin Adi Prayogo, seorang praktisi media sosial. Selamat datang Bapak Ibu semuanya. Selamat Kang, datang. Datang. Wah, selamat Terima kasih, datang. Pak. Terima Oke, kasih oke, oke. sudah Siap, diundang di siap. podcast Siap, Pak siap. Zainuri. Baik, baik, baik. Kita mulai dari hal yang mendasar dulu, Bapak Ibu. Yang pertama, apa arti kebangsaan bagi kita di zaman ini? Saya persilahkan untuk Mas Abdussalam terlebih dahulu untuk menyampaikan pendapatnya menurut Bapak terkait dengan apa arti kebangsaan di zaman ini. Enggak, Pak? Ya, terima kasih Pak Zainuri. Jadi, secara sederhana, kebangsaan itu bisa kita artikan sebagai kesadaran kolektif, kesadaran bersama bahwa kita ini satu bangsa, satu tanah air, dan juga satu bahasa. Nah, di era digital sekarang ini, kebangsaan bukan hanya soal fisik, kita bertemu fisik ini, tapi juga bagaimana kita hadir dan berinteraksi di ruang maya, di dunia maya. Apakah kita di situ nanti akan menebar persatuan atau justru memperlebar jurang perpecahan? Nah, gitu, Pak Oke, oke. Zainuri. Siap, siap, siap. Sangat menarik sekali. Terus, kalau begitu, Pak, bagaimana pandangan generasi muda? Saya persilahkan kepada Bapak Ahmad Khairul Anam untuk menyampaikan pendapatnya terkait dengan apa itu arti kebangsaan di zaman ini. Enggak, Pak Anam. Terima kasih atas waktunya, Mas Yenuri. Bagi kami, anak muda, kebangsaan harus dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dengan ikut terlibat dalam komunitas sosial, menciptakan karya kreatif, atau sekedar menyerukan pesan positif di media sosial. Kebangsaan itu tidak boleh terhenti di hafalan Pancasila, tapi harus hidup di tindakan nyata pula. Cukup? Oke, terima kasih untuk Pak Anam. Nah, sekarang saya ingin mendengar dari perspektif seorang ASN. Bagaimana menurut Mbak Anissa terkait Terima dengan arti kasih. kebangsaan di zaman ini? Monggo, Mbak. Terima kasih atas waktunya. Oke, bagi kami ASN Muda, kebangsaan berarti tanggung jawab, yaitu tanggung jawab dapat melayani masyarakat dengan adil dan netral. Kemudian kebangsaan diwujudkan lewat kerja yang nyata, yaitu memberikan pelayanan publik tanpa membeda-bedakan, menjaga integritas, dan menjadi contoh disiplin di tengah masyarakat. Mungkin seperti itu, Bapak. Oke, oke, oke. Terima kasih, Mbak Anissa. Yang terakhir, ini terkait dengan apa itu arti kebangsaan, saya persilahkan kepada Bapak Yogo untuk menyampaikan pendapatnya. Monggo, Mas. Ya, terima kasih untuk waktunya Mas Zainuri. Dunia digital itu sangat luar biasa kuatnya, Mas. Dia Ya, bisa betul. menyebarkan semangat nasionalisme, tapi juga bisa jadi senjata, bisa jadi bumerang gitu ya. Satu unggahan saja itu bisa menginspirasi, satu unggahan positif bisa menginspirasi jutaan orang. Tapi satu hoak itu bisa menimbulkan perpecahan. Karena itu kita harus perlu membanjiri ruang digital ini dengan konten kreatif yang positif
agar bisa menguatkan bangsa dan negara. Wih, Begitu mantap pendapat sekali, saya, Mas. mantap sekali Mas Yogo. Nah, Iya, terima kasih, terima Mas. kasih, terima kasih untuk semua atas pandangannya yang sangat berharga dari narasumber. Kita bisa simpulkan bahwa kebangsaan hari ini bukan hanya sekedar identitas formal, tetapi wujud nyata dari rasa memiliki solidaritas dan tanggung jawab. Akademisi melihatnya sebagai kesadaran kolektif, anak muda memaknainya lewat aksi kreatif, ASN mewujudkannya dalam pelayanan publik dan dunia digital menjadi ruang baru untuk menyalakan semangat persatuan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sekarang kita akan masuk lebih dalam lagi apa tantangan nyata menjaga kebangsaan di era digital. Saya mulai dari Pak Abdussalam terlebih dahulu, selaku akademisi dan pengamat kebangsaan. Monggo Mas. Ya, terima kasih Pak Zenuri. Jadi tantangan terbesar di era sekarang ini adalah literasi digital yang masih rendah. Banyak orang bisa menggunakan alat-alat teknologi seperti smartphone maupun laptop ya, tapi belum tentu mampu menyaring kebenaran informasi. Akhirnya, hoax atau fitnah ya, ini mudah menyebar dan juga mempengaruhi opini publik. Itu dari saya mungkin. Oke, oke. Terima kasih atas pandangannya. Selanjutnya kepada Mas Khairul Anam untuk menyampaikan pandangan. Monggo Mas. Terima kasih. Tantangannya adalah budaya instan, di mana para pemuda lebih suka budaya instan. Generasi sekarang cenderung cepat percaya tanpa verifikasi, tanpa tabayun terlebih dahulu. Yang penting viral, langsung dibagikan. Padahal kebangsaan justru butuh sikap kritis dan bijak dalam bersosial media. Cukup Oke, dari saya. sangat luar biasa pandangannya. Nah, sekarang dari kacamata ASN, Mbak Anissa, gimana pandangan Mbak Anissa terkait dengan tantangan nyata menjaga kebangsaan di era digital saat ini? Oh, Mbak. Oke, bagi kami KSN, tantangannya itu pada menjaga netralitas, terutama di saat-saat tahun-tahun politik atau tahun pemilu. ASN itu harus tetap fokus pada pelayanan publik, tidak boleh terjebak pada kepentingan kelompok. Kalau ASN-nya saja ya, maka kepercayaan masyarakat terhadap negara juga ikut bagus. Begitu, menurut saya. Oke, oke. Sangat jelas sekali. Terakhir, Mas Yogo, dari sudut pandang dunia medsos atau media sosial, apa tantangannya menurut Mas Yogo? Tantangan paling berat itu adalah algoritma, Mas. Algoritma ini di medsos cenderung menonjolkan konten yang provokatif karena menarik bagi algoritma tersebut. Nah, kita sebagai konten kreator itu harus mengemasnya dengan cara yang lebih kreatif lagi dan menyentuh agar tidak tenggelam gitu dari konten-konten tersebut yang sangat provokatif tersebut, Mas. Oke, Udah oke. sekian dari saya. Terima kasih. Berarti diskusi ini menegaskan bahwa tantangan kebangsaan di era digital ini cukup kompleks. Literasi digital masih rendah, budaya instan membuat informasi mudah disebar tanpa verifikasi. ASN menghadapi ujian netralitas dan integritas, sementara algoritma media sosial sering lebih menonjolkan konten provokatif. Semua ini menunjukkan bahwa menjaga kebangsaan butuh kewaspadaan dan sikap kritis dari kita semua. Bagus sekali, Bapak Ibu. Sekarang mari kita bahas solusinya. Apa langkah nyata yang bisa dilakukan untuk menjaga kebangsaan di era digital ini? Saya persilahkan untuk siapa dulu ini? Mas Salam, monggo. Oh ya, terima kasih. Eh, Tentunya sebagai akademisi, solusi yang bisa kita lakukan adalah memperkuat pendidikan karakter sejak dini. Ya.
Anak-anak harus belajar mencintai bangsa lewat tindakan sederhana seperti disiplin, jujur, dan menghargai perbedaan. Itu ya. Itu dari saya, Pak. Oke, siap. Terima kasih. Sekarang lanjut ke anak muda ini. Mas Khairul Anam terkait solusi. Solusi bagi kami untuk anak muda yaitu harus mampu membangun gerakan kreatif. Gerakan tersebut bisa dimulai dari kampanye anti hoak, gerakan peduli lingkungan, atau membuat karya seni yang membangkitkan semangat jiwa nasionalisme para pemuda semuanya. Oke, Cukup. oke. Terima kasih, eh, Mas Anam. Selanjutnya dari perspektif seorang ASN, solusi menurut Mbak Anissa gimana? Oke. ASN itu harus menjadi role model kita. Role model yaitu contoh yang baik. Jadi ASN harus menunjukkan integritas, profesionalisme, dan pelayanan publik yang jujur. Kalau rakyat sudah melihat ASN bekerja dengan baik, insya Allah kepercayaan pada negara juga akan tumbuh. Oke, siap. Terima kasih Mbak atas pandangan solusinya. Nah, sekarang dari perspektif ahli media sosial ini, Mas Yogo. Oke, dari saya yaitu ciptakan konten positif yang menyenangkan dan mudah dibagikan. Nah, dan jangan hanya ceramah panjang, tapi buat sekreatif mungkin seperti meme, video singkat, podcast, bahkan musik. Dengan begitu narasi kebangsaan bisa bersaing dengan konten hiburan yang lainnya. Itu saja, Mas. Oke, siap-siap. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Solusi yang ditawarkan narasumber sangat inspiratif. Pendidikan karakter dan literasi digital harus diperkuat sejak dini. Anak muda bisa menghidupkan kebangsaan melalui gerakan dan karya positif. ASN harus menjadi teladan integritas dan pelayanan publik, sementara itu konten kreator dan pengguna media sosial perlu membanjiri ruang digital dengan narasi yang menguatkan persatuan. Dengan langkah-langkah sederhana namun konsisten, kebangsaan bisa tetap kokoh di tengah gempuran era digital. Oke, sahabat pendengar, dari diskusi panjang ini kita belajar bahwa kebangsaan adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya urusan pemerintah, bukan hanya urusan aktivis, tapi urusan kita semua, dari anak-anak muda, ASN, akademisi, hingga pengguna media sosial. Indonesia ini rumah kita. Kalau dulu rumah ini dijaga dengan darah para pahlawan, sekarang dijaga dengan literasi, solidaritas, dan narasi positif. Pertanyaannya, apakah kita siap menjaga rumah besar ini bersama-sama? Saya Ahmad Zainuri bersama 4 narasumber hebat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.